buat meeting mingguan kita di tanggal 28 Mei, sosial media dan customer support. Langsung aja ke Segyu-nya. Buat personal base aku bisa merasakan lebaran tahun ini bareng keluarga. Terus untuk bisnis base aku, untuk Instagram Lovia udah agak banyak yang follow tanpa strategi, follow unfollow gitu sih. Kalau dari Mas Hendy sendiri gimana? Kalau lebaran masih jauh lebih bagus daripada lebarannya beberapa orang yang kesulitan makan. So, still personal best. Dan hari ini pompa air washernya udah datang. Cuman aku belum berhasil untuk melepas selang dari pompa yang sebelumnya. Nanti aku akan coba lagi. Jadi ya, it's a good news. Lanjut. Oke. Kalau bisnis base-nya? Bisnis base-nya apa ya? Ya kemarin dapat AWS kredit $3.000. Ya, masih itu paling. So, ya, quite happy. Terus, oh ya, bisnis base-nya adalah minggu kemarin beli lagi beberapa aplikasi, terutama buat keperluan marketing ya, dan sangat-sangat menarik dan sangat-sangat potensial. Gitu. Dan kayaknya minggu depan lagi akan beli lagi. Ada satu aplikasi lagi yang aku mau belanja. Terus kita lanjut ke scorecard review. Nah, untuk aku balas flashdesk rata-rata waktunya itu 8 jam. Terus buat konsep harusnya 7, tapi 5 karena ada beberapa hari libur. Buat Lovia postingnya kalau dari aku sebenarnya 1, cuma dari Mas Hendy sendiri kemarin ada posting 1, jadinya 2. Terus buat desainnya kalau dari aku berarti di sini 1, terus buat yang Miluf 5. Untuk followers IG Miluf untuk minggu ini ada tambahan 56 orang. Dan itu rasanya kayaknya separohnya sendiri itu dia follow sendiri gitu, bukan dari follow aku. Terus dari followers IG Lovia itu ada tambahan 1. Baik. Terus buat rock review. Kalau kita lanjut ke rock review. Nah, yang followers IG Miluf App kemarin kita naikin di bulan Mei jadi 9.400. Itu masih on track. Terus untuk followers IG Lovia ini di Mei harus 300, itu juga masih on track. Meskipun beberapa hari lagi bulan Mei habisnya. Terus lanjut ke to-do list. Untuk minggu lalu aku bilang kan udah coba yang IFTTT buat Lovia yang nyambung ke Twitter. Nah, itu udah berhasil. Jadi udah berhasil. Yang Lovia. Dari Instagram ke Twitter udah berhasil. Udah sih kalau dari aku itu. Teksnya Pak Hendy gimana? Ya, yang dari aku masih pending dan
Ya, bad news-nya ini aku dapat tugas lagi dari kuliah ya, dari promotor, minta laporan segera. Jadi ini kayaknya bakal ke pending. Cuman yang kemarin ya setidaknya ada bug di konsol yang harusnya sih udah bener ya. Cuman tadi Andin bilang masih ada masalah, tapi pas aku coba bisa-bisa aja. So ya semoga minggu depan ini yang kerjaan-kerjaan aku masih bisa kelar ya. Biarin aja tetap di situ. Biar minggu depan aku bisa ke remind. Oke. Terus lanjut ini berapa tadi? Nah, aku ada isu lagi, gimana aku jadi inget soal laporan penipuan karena kemarin Oke. ada orang yang buat laporan penipuan. Terkadang mereka hanya bilang kayak waktu kemarin minta akun seseorang buat disuspend atau dihapus karena melakukan penipuan gitu. Gimana Oke. kalau kita buat semacam form buat ngisi, jadi kita tahu Oke. alasannya langsung setelah dia isi baru kita suspend gitu. Oh gitu. Jadi Oke. terdata lengkap nantinya gitu. Dan nggak Oke. mengulangi lagi orang itu. Jadi kita tahu Oke. apa usernya gitu. Oke. Bagus. Jadi nah ini modelnya sama seperti kemarin. Jadi tolong ini dibikin card-nya ya. Isu ini dibikin card. Terus ya nanti dari card itu ini lebih simpel sih daripada yang delete akun gitu ya. Lebih simpel daripada yang dari yang delete akun. Tapi bila dibilang simpel juga nggak juga. Kalau misalnya dia mengintegrasi sampai ke suspend, maka prosesnya mirip-mirip dengan delete akun ya. Tapi mungkin menurutku yang dari sisi masih menginsertkan data itu masih agak bisa lah. Oke, bikin card. Nah, yang jelas kamu tetap akan perlu kamu unda BPMN-nya. Coba kamu draftin dulu, kamu unda BPMN-nya, biar ketahuan nanti apa aja field-field yang perlu diisi sama pilihan-pilihannya gitu ya. Nah, kalau kamu udah BPMN tuh to-do-nya bisa di-assign ke kamu. Nanti yang aku lebih ke nyiapin database-nya. Oke. BPMN sama ini ya, apa sih field-fieldnya apa aja yang perlu diisi sama user. Gitu. Tapi kalau dari sisi aku sih ini dari sisi teknis tingkat kesulitannya mirip banget sama yang kemarin ya. Untuk yang hapus akun. Tapi kalau BPMN-nya udah ada sama field-fieldnya udah jelas, nanti dari aku akan perlu bikin UI sama perlu bikin logiknya, logik ke database-nya. Berarti user pelapor, user yang teridentifikasi penipuan, terus alasan apa? Bisa yang teridentifikasi itu juga harusnya ada beberapa ya, karena kadang-kadang orang tuh nggak jelas gitu, ngasih username tapi ternyata itu bukan username, cuma nama panggilan, ngasih email atau apa atau nomor HP dari yang dimaksud itu semakin jelas semakin bagus. Email kali ya. Terus Email, tapi kan jadi nggak apa? iya memang Nggak harus. selengkap-lengkap mungkin gitu ya. Termasuk kalau dia punya screenshot WhatsApp dan segala macam itu juga perlu gitu ya.
Shoot. Alasan bukan alasan penipuan ya, keterangan penipuan gitu ya. Iya, keterangan tuh sebenarnya sebelum keterangan juga menurutku perlu ada combo box-nya juga ya. Jadi kayak alasan, ya jadi keterangan yang bentuknya deskripsi sama keterangan yang bentuknya pilihan. Kan penipuan kan macam-macam tuh. Ada apakah penipuan tuh dia disuruh transfer uang kah atau dia penipuan tuh yang lain. Beberapa keterangan yang beberapa pilihan yang penting tuh ya. Beberapa pilihan yang penting. Walaupun nanti pasti ada pilihan lainnya gitu ya. Kalau misalnya itu ternyata nggak termasuk. Jadi biar jangan sampai dia cuma ngisi penipuan gitu aja tapi apa nggak jelas. Pilihan penipuan. Dan harusnya nanti malah bisa lebih canggih ya ininya ya, apa namanya, username yang teridentifikasi itu aku bayanginnya. Oke, untuk username yang teridentifikasi penipuan coba dikasih tanda kurung gitu ya. Itu harusnya ini ya, auto complete. Jadi dia pas masukin username-nya itu dia langsung bisa munculin orangnya itu bukan gitu. Jadi ya jadi kayak gitu. Jadi pas dia nginput tuh nggak perlu nyari-nyari lagi gitu, langsung dari sistemnya langsung Terus ketahuan. yang selanjutnya apa ya namanya? UI, setelah UI itu worker ya. UI di aku, worker di aku juga. Oke, terus card ini di link dari agendanya. Setidaknya speknya udah ada, which is good. Penipuan. Sebenarnya nanti kalau yang dibikin Firhan udah jadi sih bakal harusnya drop banget ya. Kalau sudah verifikasi KTP. Oke, jadi ini marketing plan, template, dan guide-nya ya dari HubSpot. Jadi dia bilang ada 8 step ya. Nah, kalau misalnya nanti ada beberapa step yang kurang jelas atau gimana, bisa bisa kita diskusikan gitu. Jadi kalau yang selama ini udah dilakukan itu kan prakteknya gitu ya. Tapi blueprint-nya atau roadmap-nya seperti apa, nah itu yang ada di sini. Gitu deh. Gimana? Setuju nggak? Bagus. Ini basically yang sekarang juga sudah ada misalnya di situ kan ada define KPI,
oke, KPI-nya juga beberapa yang saat ini pun juga sudah ada gitu. Jadi kayak IG follower per minggu, berapa nambahnya kayak gitu kan. Itu salah satu KPI. Terus apa? Selain IG itu apa sih? Facebook ya? Facebook apa YouTube? Ya, itu realnya, tapi di sini lebih ke alasannya kenapa gitu. Kayak misalnya channel strategis itu kan ada misalnya channel strategi, itu kan berarti dari audiensnya, audiens kita seperti apa, terus kenapa kok milih IG dan bla bla bla, itu harusnya ada di marketing plan-nya. Gitu sih. Di situ tinggal ngisi, nanti dia kasih ini kok, kasih template. Terus ada contohnya juga, tuh dia ngasih contoh dari 5 marketing plan yang ada, jadi basically kita bisa nyontek sebagian dari situ, dari contoh itu. Gitu deh. Oke. Thank you. Berarti kita lanjut ke penilaian. Berarti ini 33. Kalau aku 8. Oke, kalau aku karena aku tuduhku nggak ada yang selesai, aku kasih 6. Oke. Selesai deh. Mungkin sekian meeting minggu ini. Semoga minggu depan banyak tuduh-tuduh yang selesai. Oke. Ya, semoga market plan-nya juga udah ada sebagian ya yang bisa didiskus. Ini banyak tuduh-tuduhnya yang belum. Iya. Semoga tercentang. Amin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.